Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke edukasi di Salam Merah Menggoda di channel YouTube-nya Herdi Susanto. Apa kabar buat sahabat-sahabat semuanya? Dimanapun berada, saya berharap semoga selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang di tempat saya itu teknik budidaya cacing sutra yang dikembangkan tanpa air lur, seperti ini nih ya, tanpa air. Kenapa saya berfokus pada tanpa air? Keunggulannya yaitu kita bisa hemat air, kedua bisa hemat listrik, dan juga perawatan dalam ternaknya itu jauh lebih mudah lur. Tapi di kesempatan konten kali ini saya tidak akan membahas yang teknik tanpa air, namun saya akan coba kasih tahu buat kalian semua yaitu bagaimana caranya ya ternak cacing sutra yang pakai aliran air. Ini khusus buat kalian semua yang dimana memang kepingin yang pakai aliran air. Memang kelebihan dari teknik pakai aliran air ini lebih enak dipandang. Apalagi kita mendengar kucuran airnya lur. Terasa adem ya di kuping kalau kita mendengar kucuran air. Ini baru saya kasih makan ya. Coba perhatikan tuh. Biasanya 1-2 jam ini cacing naik ke permukaan lur ya. Betah juga kalau cacingnya seperti ini walaupun di tanpa air. Oke, di sini saya akan coba kasih tahu tutorialnya ya, cara-caranya bagaimana sih cara memulai ternak cacing sutra yang pakai aliran air. Tanpa perlu lama-lama, kita langsung saja. Oke lur, ini saya sudah menyiapkan tempatnya nih, kayak itu ya, sama. Dan settingan tempatnya kalian perhatikan harus ada lubang nih kayak gini ya. Nah ini tujuannya agar air stabil dan juga untuk menjatuhkan air, oke, atau membuang air kayak ini nih lur. Coba perhatikan juga ini. Oh ya, jadi air jatuh lur, netes ke bawah. Oke, jadi kalian perlu settingan kayak gini lur kalau mau ternak cacing sutra pakai aliran air ya. Ini sengaja ada 2 lumpur. Ini lumpur langsung dari kolam, dan ini yang saya sebut yaitu biang lumpur. Maksudnya biang lumpur itu apa? Jadi biang lumpur ini lumpur yang sudah saya olah lur, yang sudah saya fermentasi. Beda ya tuh, sedikit berbeda karena ini ada kandungan makanannya untuk cacing lur. Nanti juga saya akan kasih tahu ini nih cara-caranya lur, cara mengolah media cacing sutra. Cukup saya ngasih lumpur pengolahan ini hanya segini lur. Kalau lumpur asli dari kolam seperti ini lur, dan ini memang jauh lebih banyak ketimbang lumpur yang diolah sebelumnya. Lumpur pengolahan ini akan saya campurkan ke lumpur yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar cacing bisa mendapatkan sumber makanannya langsung ya, langsung dari lumpurnya. Ini yang saya sebut pembuatan media untuk cacing sutra. Jadi bahan-bahannya itu adalah lumpur kolam ataupun lumpur sawah ya, dan juga lumpur olahan. Nah inilah yang akan menjadikan cacing cepat, nyaman, dan juga bisa untuk sumber makanannya lur. Nanti saya akan coba berikan contohnya ya. Itu tempatnya itu sudah jadi, sudah siap ditebar bibit. Jadi sedikit saya akan coba jelaskan dulu. Ini yang saya sebut adalah persiapan pembuatan media cacing sutra. Jadi lumpur kolam sama lumpur olahan ini kita gabungkan. Tujuannya itu yang tadi saya katakan bahwa saya menggabungkan lumpur olahan ini ke lumpur murni biar lumpur cacing sutra ini atau media cacing sutra ini pertama subur, yang kedua banyak sumber makanan. Kita bisa langsung dari lumpur pengolahan ini untuk media cacing sutra, namun tidak disarankan lur, karena lumpur pengolahan ini memang sangat rawan sekali ya mengundang bau. Coba perhatikan tuh, udah ada lalat hijau ya. Ini sedikit agak bau karena ada proses fermentasi.
Jadi kenapa saya campurkan dengan lumpur murni, yaitu untuk menetralisir bau yang dihasilkan dari lumpur olahan ini lur, atau lumpur fermentasi ini. Jadi buat kalian semua, kalau membuat lumpur fermentasi itu jangan sampai lumpur fermentasinya itu langsung kita gunakan tanpa dicampur dengan lumpur. Kalau kita gunakan langsung seperti ini ya, tanpa dicampur lumpur, kemungkinan besar cacing akan cepat mati. Jadi perlu kita campur dengan lumpur murni agar menetralisir zat bau yang dihasilkan dari lumpur olahan ini lur. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini hanya sebagai biangnya saja, biang media. Ini juga sebagai sumber makanan buat cacing sutranya lur. Mantap ya. Nanti selanjutnya kita bisa ngasih makan cacing sutra dengan fermentasi ampas tahu sedikit-sedikit tapi rutin lur. Oke, langsung saja saya akan coba untuk mempraktekannya ya. Ini saya mengambil lumpur, mungkin beratnya itu sekitar 5 kg ini ada. Beratnya 5 kg. Dan lumpur olahan ini cukup 1 sampai 2 kg saja. Mungkin ini ada 2 kg kayaknya. Tapi kalau bisa sih jangan banyak-banyak ya. Saya coba kurangi dulu. Oke lur, ini saya ambil dulu lumpur olahannya biar enggak terlalu banyak. Lalu saya campurkan ya, aduk ke lumpur kolam atau lumpur murni. Inilah yang saya sebut pengolahan media cacing sutra. Dalam skala kecil saja. Kalau skala besar sih langsung pengolahannya di lahan ya. Oke lur, ini kayaknya sudah. Saya akan coba ratakan dulu. Langkah selanjutnya kita simpan di tempat yang sudah disiapkan untuk dialirkan airnya lur. Jadi kayak gini ya, dialirkannya tuh. Ini contohnya saja. Nanti saya akan simpan ini di atas nampan ini lur. Jadi ditumpuk, untuk sementara ditumpuk saja ya. Oke, sekarang lanjut langkah yang harus kita lakukan lagi setelah pencampurannya selesai, yaitu kita simpan di tempat, lalu alirkan air kayak gini, dan jangan dulu dikasih bibit. Ingat ya, jangan dulu dikasih bibit. Setidaknya 1 minggu setelah kita simpan dengan air ngalir baru dikasih bibit. Kebetulan sekali ini sudah 1 minggu lebih ya. Jadi saya akan coba kasih bibitnya lur. Bibitnya dari mana? Ya, inilah biangnya lur. Biangnya dari sini lur ya. Ini yang awalnya saya simpan di sana tanpa bibit. Oke, ini biangnya lur, atau ini yang saya sebut bibit lokalnya. Langsung saya akan coba ambil ya, yang merah sedikit saja. Nah oke, segini ya, 1 genggam sama lumpurnya. Mungkin kalau bersih sekitar 50 milian. Saya akan simpan ke sini loh. Kita simpan di tengah-tengah. Oke, kita tunggu sebentar sampai airnya mulai jernih. Oke lur, tuh ya, merahnya udah bener-bener kelihatan setelah dikasih pakan tuh. Mantap pokoknya. Kita lihat ya, yang sudah saya tebar bibit. Perhatikan tuh. Oke, jadi cacing langsung nyaman ya. Cacing tuh langsung nyaman tuh. Bahkan sudah mulai nyebar lur. Baru aja ditebar sudah nyebar lur. Mantap pokoknya. Jadi setelah 1 minggu lebih dialirkan air, lalu ditebar bibit. Jadi jangan langsung ya, begitu kita simpan alirkan air terus langsung tebar bibit, itu jangan. Jadi kita simpan dulu, sterilkan dulu, karena itu masih ada kandungan gasnya lur ya. Kandungan gas yang dihasilkan dari lumpur pengolahan.
Tuh, jadi kenapa lur? Buat kalian semua yang memang sering gagal ya, setelah lumpurnya difermentasi lalu disebar cacing, ya itu pastinya lur akan mati cacingnya ya, tanpa kita campurkan dengan lumpur yang baru atau lumpur murni. Oke, mantap ya. Oke, sekarang yang ini ya akan saya simpan di atasnya nampan untuk disebar minggu depan. Oke lur, ada yang sedikit lupa, ini nanti dikasih makan minggu depan lur ya, dikasih makan minggu depan, karena dari lumpur ini sebenarnya sudah ada makanan buat cacing cukup untuk 1 hingga 2 minggu ke depan. Jadi kita bisa ngasih makan tambahan minggu depan dengan dikasih fermentasi ampas tahu. Oke, lanjut. Oke lur, jadi seperti ini ya tuh, cuma ditumpang saja untuk sementara ini. Dan coba perhatikan, ini ada aliran air, saya ambil dari ini ya, dari pipa tuh. Dari sini nanti dia akan keluar ke sini loh, ke lubang-lubang. Nah, ke sini tuh, di dalam kelihatan ya ada percikan air untuk ke nampan yang bawahnya lur. Oke, mantap pokoknya. Dan insya Allah dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan ini cacing sutra sudah mulai banyak lur, kayak ini nih. Tadi kan nanamnya tuh sedikit ya, dan tadi yang saya ambil dari sini lur, sedikit sekali, dan ini juga sudah ditumbuhi lagi cacing lur, saking padatnya ini cacing. Jadi cukup sekian untuk informasi hari ini seputar cara ternak cacing sutra khusus di aliran air atau yang pakai aliran air. Semoga video ini bisa memberikan edukasi, inspirasi, dan juga memberikan manfaat. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua ya. Salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.